Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam bimbingan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang persamaan linier satu variabel, di mana persamaan linier satu variabel ini adalah materi kelas 7. Namun demikian, sebelum kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini kita fokuskan dulu, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Sebelum membahas tentang persamaan linier, kita bahas dulu kalimat benar dan kalimat salah. Ini sepertinya pelajaran bahasa Indonesia memang benar, atau pelajaran yang lain itu memang benar. Tapi kalimat ini nanti kita akan masuk ke kalimat matematika. Contoh kalimat benar. Yang nomor 1. Di tahun 2021, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76. Benar. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Itu juga benar. Ini contoh kalimat benar. Berikutnya adalah contoh kalimat salah. Nomor 1. Saat ini Indonesia memiliki 30 provinsi. Ini salah. Karena sekarang ini sudah 34 provinsi. Nomor 2. Gudeg adalah makanan khas Padang. Ini juga salah. Yang betul gudeg itu adalah makanan khas Yogyakarta. Sekarang bagaimana penerapan kalimat tadi dalam matematika? Ada yang benar, ada yang salah. Nomor 1. Bilangan prima selalu bilangan ganjil. Ini salah. Karena apa? Angka 2 itu bukan bilangan ganjil. Angka 2 itu adalah bilangan prima juga. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa setiap bilangan prima itu adalah bilangan ganjil, salah. Karena angka 2 itu bukan bilangan ganjil. Nomor 2. Hasil penjumlahan 5 dan 17 adalah 22. Benar. Karena 5 ditambah 17 sama dengan 22. Nomor 3. Hasil perkalian bilangan genap dan bilangan ganjil selalu menghasilkan bilangan ganjil. Salah. Sebab perkalian bilangan ganjil dan genap selalu menghasilkan bilangan genap. Oke. Berikutnya. Kalimat terbuka. Nah, ini sudah masuk ke persamaan ya. Persamaan linier. Ini kalimat terbuka. Contoh nomor 1. 15 adalah kalimat kelipatan 5. Benar. Nah, benar. Nomor 2, 3 ditambah 7 adalah 9. Salah. Nah, salah. Kemudian X ditambah 5, nah sama dengan 8. Nah, ini belum dikatakan kalimat ini benar atau salah. Contoh nomor 1 dan 2 itu adalah kalimat yang benar, sebab sudah diketahui benar atau salahnya. Sedangkan contoh nomor 3 merupakan kalimat terbuka. Karena apa? Belum ditemui kebenarannya. Nanti kalau misalnya X-nya sama dengan 3, lah itu baru benar. Sebab 3 ditambah 5 sama dengan 8. Tapi kalau X-nya itu selain 3, berarti merupakan kalimat yang salah. Ya. Nah, kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya, benar atau salah, disebut kalimat terbuka. Contohnya tadi nomor 3,
X ditambah 5 sama dengan 8. Itu kalimat terbuka. Nah, sekarang saya berikan beberapa contoh. Kalian perhatikan baik-baik. Contoh nomor 1. A ditambah 5 sama dengan 25. Kita akan mencari A-nya itu berapa. Nah, supaya menjadi kalimat yang benar, maka A ditambah sama dengan 25 itu adalah masing-masing 5-nya kita kurangi dulu. Nah, jadi A ditambah 5 kurangi 5 sama dengan 25 kurangi 5. Jadi kalau ruas kiri itu dikurangi 5, maka ruas kanan juga harus dikurangi 5. Sehingga menjadi A sama dengan 20. 5 dikurangi 5 adalah 0, 25 kurangi 5 adalah 20. Nah, kalau A-nya itu 20, itu menjadi kalimat yang benar. Itu contoh yang pertama. Berikutnya, contoh yang kedua. 4A dikurangi 2 sama dengan 2A ditambah 8. Supaya mudah, maka yang memiliki variabel kita jadikan 1, yaitu 4A dan 2A. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 4A dikurangi 2A sama dengan 8 ditambah 2. Menjadi 4A kurangi 2A menjadi 2A, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga A-nya sama dengan 10 dibagi 2, A-nya sama dengan 5. Itu menjadi kalimat yang benar. Contoh 3. Nah, ini setengah P dikurangi 2 sama dengan 0. Setengah P dikurangi 2 sama dengan 6. Maaf, bukan 0 tapi 6. Sehingga ya, setengah P sama dengan 6 ditambah 2. Sehingga setengah P sama dengan 8. Nah, di sini banyak anak-anak yang berpikir pintas. Dikira setengah itu sama saja dengan 2, padahal berbeda. Ada banyak yang mengatakan setengah P sama dengan 8, P-nya sama dengan 4. Nah, itu salah. Nah, kalau 2P sama dengan 8, maka P-nya sama dengan 4. Nah, itu baru betul. Tapi karena setengah P sama dengan 8, maka P-nya menjadi 8 kali 2. P-nya menjadi 16. Nah, awas ya, hati-hati ya. Bilangan pecahan hati-hati. Terus berikutnya, contoh 4. Nah, ini lebih kompleks lagi. 5 dalam kurung X dikurangi 3 sama dengan 2 dalam kurung X ditambah 4. Maka kurungnya kita hilangkan dulu. Menjadi, kita kalikan ya, 1 per 1. 5 kali X menjadi 5X, 5 kali 3 menjadi min 15, 2 kali X menjadi 2X, 2 kali 4 menjadi 8. Nah, sekarang ada variabel yang sama tapi tempatnya berbeda. Maka kita satukan dulu. Menjadi 5X dikurangi 2X, kemudian 8 ditambah 15. Menjadi 3X sama dengan 23. Maka X-nya sama dengan 23 per 3. Dah sampai sini saja. Andai kata nanti diminta untuk menjadi pecahan desimal, ya dibuat pecahan desimal 23 dibagi 3. Ketemu sekitar 7 ya, 7, sekian. Terus contoh yang nomor 5. 4X per 6 dikurangi X per 3 sama dengan 2. Nah, kalau menjumpai soal berbentuk pecahan seperti ini, maka yang dilihat adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 6 dan 3. Maka KPK dari 6 dan 3 itu adalah 6.
Oleh karena itu, supaya pecahan ini menjadi bentuk bilangan bulat, maka semuanya dikalikan dengan 6. Nah, semuanya dikalikan dengan 6. Yang pertama, 6 dibagi 6 1. Ya, 6 dibagi 6 1. Kali 4x, maka ketemunya 4x. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kali X menjadi min 2X. 2 kali 6 sama dengan 12. Sehingga ketemunya menjadi 2X sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 per 2. Sehingga X-nya di sini sama dengan 6. Sudah mulai paham ya? Ini sudah masuk ke bilangan pecahan. Jadi nggak usah bingung. Contoh yang nomor 6. Nomor 6 ya, harusnya nomor 6. Ini berarti tadi sudah ini ya, contoh nomor 5 ini juga sudah ya. Nah, ini nomor 6. 2/5 kalikan 3x min 4 dalam kurung sama dengan 4x. 4/5x. Nah, di sini penyebutnya 5 lah. Ini mudah banget. Kalau penyebutnya 5, maka dikalikan dengan 5 sehingga menjadi 2 dalam kurung 3x min 4. Yang ruas kanan hanya menjadi 4x karena 5-nya sudah sudah dibagi. 5 dibagi 5 itu adalah 1. Nah, berikutnya adalah 2 kali 3x itu adalah 6x, 2 kali min 4 sama dengan min 8, dan yang ruas kanan adalah 4x. X dengan X kita jadikan 1, 6x dikurangi 4x sama dengan 8, kemudian 6x dikurangi 4x sama dengan 8, menjadi 2x sama dengan 8, dan yang X-nya sama dengan 8 per 2, sehingga X-nya sama dengan 4. Contoh 7. Nah, contoh 7 ini adalah merupakan kejadian sehari-hari. Contohnya, jumlah 2 bilangan ganjil berurutan adalah 36. Awas, ini bilangan ganjil. Tentukan bilangan-bilangan tersebut. Maka jawabnya, misalnya bilangan pertama adalah N, maka bilangan kedua N ditambah 2. Mengapa ditambah 2 kok tidak ditambah 1? Kalau ditambah 1 nanti bisa menjadi bilangan genap. Contoh, kalau N-nya 3, N-nya 3 tambah 1 jadi berapa? 4. Nah, 4 bilangan genap. Padahal yang dimaksud di sini adalah bilangan ganjil. N-nya 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. N-nya 9, 9 tambah 2 ketemu 11. Terus selalu ganjil. Jadi selalu ditambah 2. Nah, besok mungkin dalam soal lain bilangan genap. Sama saja, bilangan genap itu selalu ditambah 2 untuk menjadi bilangan genap terus. Nah, bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 36. Bilangan 1 apa itu? Bilangan 1 adalah N, bilangan 2 adalah N ditambah 2. Sehingga N ditambah N menjadi 2N, kemudian 2-nya bergabung dengan 36 menjadi 36 dikurangi 2. Sehingga 2N sama dengan 34. N-nya sama 34 per 2. N-nya sama dengan 17. Nah, kalau N-nya sama dengan 17, maka bilangan yang kedua adalah N ditambah 2. N ditambah 2 itu sama dengan 19. Nah, berarti bilangannya itu adalah 17 dan 19. Kalau mau dibuktikan 17 dan 19, kalau dijumlah ketemunya 36. Contoh yang nomor 8. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Jadi lebarnya 3, maka panjangnya 3 ditambah 5 jadi 8. Kalau lebarnya 10, maka panjangnya 10 ditambah 5 menjadi 15. Tapi di sini belum tahu lebarnya berapa.
Hanya saja yang diketahui adalah keliling taman itu 54. Tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Nah, mari kita misalkan, misalnya lebarnya adalah L, maka panjangnya L ditambah 5, betul kan? Karena panjang itu adalah 5 meter lebihnya dari lebarnya. Nah, keliling itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Tapi ingat, P-nya itu ya, P-nya itu ditulis L plus 5. Nah, P-nya itu diganti L plus 5. Sehingga penulisannya menjadi 2 dalam kurung L ditambah 5 ditambah 2L. Menjadi, kurungnya dibuka menjadi 2L ditambah 10 ditambah 2L. Sehingga kelilingnya itu adalah 54 ya. 2L tambah 2L itu menjadi 10, menjadi 4L ditambah 10. Sehingga 54 dikurangi 10 sama dengan 4L. Sehingga L-nya ya, 4L sama dengan 44. Nah, kemudian L-nya sama dengan 44 dibagi 4. Sehingga lebarnya adalah 11 meter. Jadi lebarnya adalah 11 meter. Nah, kalau lebarnya 11 meter, panjangnya berapa? Tadi adalah L ditambah 5 ya. L ditambah 5. Sehingga panjangnya itu adalah lebar ditambah 5. 11 ditambah 5 ketemu 16 meter. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.